Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama Bapak mengajak kepada kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga pada saat ini kita masih dijaga oleh Allah, masih sehat-sehat. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya. Semoga curahan rahmatnya bisa sampai kepada kita selaku umat yang masih senantiasa mengikuti perintah-perintah beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini Pak Willy akan mengajarkan kepada kalian yaitu apa itu ibadah dan apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Jadi eksistensi manusia diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak definisi mengenai tentang ibadah ini. Sehingga itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya, apa itu ibadah? Ibadah menurut Syekh Ibnu Taimiyah yaitu segala sesuatu atau amalan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya, ibadah itu adalah segala sesuatu atau perbuatan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun secara zahir ataupun batin. Jadi amalan secara zahir maupun batin. Secara zahir seperti apa? Secara zahir seperti salat 5 waktu. Sedangkan batinnya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hakikat atau 2 unsur yang bisa menyebabkan ibadah itu atau yang bisa dikatakan ibadah. Yang pertama adalah kamalul wahabbah wa kamalul hudu. Kamalul wahabbah yaitu kesempurnaan cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kamalul hudu, kesempurnaan ketaatan manusia atau kehinaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak mempunyai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu ibadah apapun itu tidak didasari dengan cinta kepada Allah, maka tidak akan dikatakan ibadah. Begitupun segala sesuatu ketaatan yang dilakukan oleh manusia tanpa dilakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan ibadah. Sehingga itu Syekhul Islam Syekh Ibnu Taimiyah
di dalam kitabnya mengatakan seorang ayah yang mencintai anaknya namun tidak didasari dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan ibadah. Begitupun ketika ada orang yang taat kepada seseorang, namun di dalam hatinya tidak terdapat ketaatan dan ketaatan maupun kehinaan kepada Allah, maka itu tidak bisa dikatakan ibadah. Jadi intinya adalah yang pertama, eksistensi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yaitu yang pertama beribadah kepada Allah. Dan ketika bisa disebut ibadah, ada dua yang harus kita ingat. Hakikatnya ada dua. Atau unsurnya ada dua, yaitu kamalul wahabbah wa kamalul hudu. Kesempurnaan cinta manusia kepada Allah dan kesempurnaan ketaatan maupun kehinaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Mungkin hanya ini dari Bapak. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, terlebih khusus kepada Bapak. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam wabah atau penyakit yang bisa menyerang kita, yang bisa berbahaya terhadap kita. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita dihindarkan dari hal tersebut. Insyaallah pada kesempatan kali ini Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya, mahabbahnya kepada kita yang mendengarkan sedikit nasihat. Insyaallah ya, bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ingat, diciptakan manusia yaitu beribadah kepada Allah. Jadi kalau tidak beribadah, berarti itu bukanlah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.